Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar global. Pasar global merupakan suatu pemasaran yang berskala internasional dan sangat terbuka luas bagi seluruh pelaku usaha. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha untuk masuk ke pasar global, yaitu yang pertama, persaingan berbasis global, yang kedua, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, yang keempat, memutuskan cara untuk memasuki pasar, yang kelima, memutuskan program pemasaran, yang keenam, melihat pengaruh dari negara asal, dan yang ketujuh, memutuskan organisasi global. Lanjutkan materi berikutnya. Materi tentang persaingan pada basis global. Banyak perusahaan menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade. Perusahaan-perusahaan seperti Netherlands, Toshiba, Unilever telah dikenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk dalam panggung internasional. Contohnya, terobosan pemasaran produk Samsung menggambarkan meningkatnya pesat perusahaan tersebut ke jenjang global. Meskipun beberapa bisnis as mungkin menghilangkan persaingan asing melalui undang-undang tersebut, cara yang lebih baik untuk bersaing adalah terus memperbaiki produk di dalam negeri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu berekspansi ke luar negeri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menarik suatu perusahaan masuk ke pasar internasional. Yang pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar logistik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan juga harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa risiko yang akan dihadapi. Yaitu yang pertama, risikonya perusahaan mungkin tidak memahami profesi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Yang ketiga, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Baik, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya atau slide berikutnya, yaitu suatu perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke pasar internasional. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor yang reguler. Yang kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Yang ketiga, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Keempat, pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Kebanyakan perusahaan bekerja sama dengan agen independen dan memasuki negara tetangga atau negara yang serupa. Kemudian perusahaan tersebut membentuk departemen ekspor untuk mengelola hubungan agennya. Selanjutnya, perusahaan pengganti agen dan anak perusahaan penjualannya sendiri di pasar ekspor yang lebih besar. Hal inilah yang meningkatkan investasi dan risiko serta laba yang potensial. Baik, demikian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan sama teman saya.
Terima Terima kasih. kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk mengkreasi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Berapa banyak pasar yang dimasuki? Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansi. 1. Pendekatan air terjun, memasuki banyak negara secara bertahap dan beruntun. Dengan contoh, produknya seperti Matsushita, BMW, General Electric, Benetton, dan The Body Shop. Kedua, pendekatan semburan, memasuki banyak negara sekaligus. Lebih baik ketika keunggulan menjadi penggerak pertama penting dan tingkat intensitas kompetitif berjaya, seperti ketika Microsoft memperkenalkan versi baru peranti lunak Windows. Pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Perbedaan dari kedua sifat negara ini paling menonjol dalam pemasaran global. Contohnya, Brazil, Rusia, China, dan Afrika Serikat. Mengevaluasi pasar potensial. Sebanyak apapun negara dan wilayah mengintegrasikan kebijakan dan standar perdagangan, setiap negara masih mempunyai fitur unik. Kesiapannya untuk beragam produk dan jasa dan daya tariknya sebagai pasar bergantung pada lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan budayanya. Memutuskan cara untuk memasuki pasar. Setelah perusahaan memutuskan untuk membidik negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk yang terbaik. Pilih luasnya adalah sektor tidak langsung, ekspor langsung, melisensikan, joint venture, dan investasi langsung. 5 strategi memasuk pasar ini dipilihkan dalam peraga ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Cara normal untuk terlihat dalam pasar internasional adalah ekspor. Perusahaan umumnya mulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu bekerja melalui perantara impediment, investasi dan risiko lebih besar. Tetapi begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Perusahaan dapat melaksanakan ekspor langsung dengan beberapa cara. 1. Departemen atau definisi ekspor berbasis domestik. Kedua, cabang atau anak perusahaan menjual luar negeri. 3. Perwakilan penjualan ekspor yang berpergian. 4. Distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. BMAG Manufacturing berpusat di California adalah pemasok piranti keras keamanan rumah terkemuka yang mengoutsource sejumlah proses manufakturnya di Cina. Menggunakan strategi web lokal. Komunikasi elektronik melalui internet semakin luas menjangkau perusahaan besar dan kecil. Kemungkinan mereka menarik pelanggan baru di luar negeri asal mereka, mendukung pelanggan lama yang tinggal di luar negeri. Melisensiasikan. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemiliki lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur. Investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri. Terima kasih atas waktunya. Akan dilanjutkan oleh teman Saya Niputu Satya Darmayanti, absen 8. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi tentang memutuskan program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Pada satu sisi, ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Terstandarisasi produk, komunikasi, dan saluran-saluran distribusi
menjadikan biaya terendah. Walaupun banyak perusahaan telah mencoba meluncurkan produk dunia, namun masih perlunya meninjau elemen berikut dan menentukan nama yang akan menambahkan pendapat atau biaya. Elemen tersebut adalah faktur produk, pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, media iklan, nama merek, kemasan, pelaksanaan iklan, serta harga dan tema iklan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya mendapat materi 2, yakni yang pertama pengaruh negara asal. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, pengaruh pasar global yang semakin terhubung serta sangat kompetitif. Pejabat pemerintah dan pemasar sangat memperhatikan bagaimana sikap dan kepercayaan mengenai negara mereka mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dan bisnis. Adapun yang mempengaruhi, yang pertama membangun citra negara. Citra kota dan negara mempengaruhi lebih dari sekedar bidang pariwisata dan mempunyai nilai penting dalam perdagangan seperti bisnis menarik dari negara asing yang dapat meningkatkan ekonomi global. Diputuskan organisasi pemasaran. Perusahaan mengelola aktivitas pemasaran internasional mereka dengan cara melalui yang pertama Departemen Ekspor, yang kedua Divisi Internasional, yang ketiga organisasi global. Yang pertama, Departemen Ekspor, perusahaan biasanya masuk ke pasaran internasional hanya dengan mengirimkan barang produksi mereka keluar. Bila penjualan internasional telah berkembang secara pesat, mereka akan membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa asisten untuk berekspansi dan mencakup bermacam-macam layanan. Yang terakhir, organisasi global. Beberapa perusahaan dapat benar-benar menjadi organisasi global. Manajemen dan staf korporat puncak mereka merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, aliran finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Perusahaan melatih eksekutif mereka dalam proses seluruh dunia, merekrut manajemen dan berbagai negara, membeli komponen dan persediaan pada biaya perolehan terendah, dan melakukan investasi yang memiliki antisipasi tingkat pengembalian terbesar. Sekian dari saya, terima kasih. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat kami tarik kesimpulan bahwa masuk ke pasar global merupakan suatu upaya atau metode yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan produk atau brand mereka ke kancah yang lebih luas, yaitu kancah internasional, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal penting, diantaranya batas wilayah yang berubah-ubah, pemerintah yang tidak stabil, nilai tukar mata uang, korupsi, dan pembajakan teknologi. Perusahaan yang masuk ke pasar global juga harus menginternasionalkan terlebih dahulu operasi mereka dan mengelola kegiatan pemasarannya melalui Departemen Ekspor, devisa internasional, atau organisasi global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini dengan para mesanti. Santi.